Selamat siang, Pak Alfi dan teman-teman semua. Nama saya Valencia Marta dari Hospar 2023. Hari ini saya ingin membaca buku yang berjudul Sohoki, Catatan Seorang Demonstran. Saya ingin membaca satu bab saja, yaitu saya memilih bagian 2, masa kecil. Saya dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1942 ketika Perang Tengah berkecamuk di Pasifik. Kira-kira pada umur 5 tahun, saya masuk sekolah di Sinhua School. Baru saja 2 tahun, saya pindah ke gang komandan. Terus saya naik, walaupun dari kelas 2 ke kelas 3, dan dari kelas 3 ke kelas 4 saya dicoba. Pada tanggal 1 Desember 1954, saya pindah ke Jalan Pembangunan Sore. Waktu ujian saya lulus dengan angka 8 untuk berhitung, 8 untuk bahasa, dan 9 untuk pengetahuan umum. Dugaan saya ialah 7 sampai 10. Kemudian ketika ditambah angka, saya menjadi 999. Di SMP Strada dari kelas 1, saya naik ke kelas 2. Angka-angka saya untuk kuartal pertama rata-rata 5,5. Kedua 6 dan ketiga 7. 4 Maret 1957. Hari ini adalah hari ketika denda mulai membatu. Ulangan ilmu bumiku 8, tapi dikurangi 3 jadi tinggal 5. Aku tak senang dengan itu. Aku iri karena di kelas merupakan orang ketiga terpandai dari ulangan tersebut. Aku percaya bahwa setidak-tidaknya aku yang terpandai dalam ilmu bumi dari seluruh kelas. Dendam yang disimpan lalu turun ke hati, mengeras sebagai batu. Kertasnya aku buang. Biar aku dihukum, aku tak pernah jatuh dalam ulangan. Kamis 24 Oktober 1957. Sampai sekarang, aku masih bernapas dengan hari-hari libur. Betapa sepinya. Tadi pagi, si Jun Ho Chiu datang. Lalu hampa lagi. Pekerjaan rumah bertumpuk-tumpuk. Aku jadi malas. Besok hari-hari terakhir napas-napas libur. Lalu kembali lihat si kodok sama gajah. Aku jadi gondok. Senin masuk penjara kelas. Lalu ulangan-ulangan. Temen si Ahen sialan. Aku sekarang gak ke si Effendi. Aku benci sama dia. Senin 28 Oktober 1957. Aku sudah masuk lagi. Tadi bertemu dengan si kodok. Hari ini kami sampai jam ketiga. Enak-enak aja, tapi 4, 5, 6 ulangan. Bosan-bosan, aku mau sebetulnya sekolah di alarm bebas seperti R. Tagore bilang. Minggu 10 November 1957. Hari ini hari pahlawan, tapi bagiku tak apa. Pagi-pagi datang si Peng Lam, dia menyatakan rindunya pada kampung, pada Dunyan, pada panah, dan andai kata sekarang dia dapat menarik panah itu. Pada gunanya untuk memburu babi hutan. Dan kemarin aku ke si Tiong Ji di RS yang Seng I. Pulangnya sialan. Bannya pecah barangkali ketulah sebab kawanku dan bikin PR. Aku siangnya tertawa karena si Eng Hyong mungkin ateis. Bilang, ngapain lu ke gereja? Nggak ada sorga. Dan si Chu Kim jawab, tentu aja lu nggak tahu sih. Sebabnya si Chu Kim mau mengunjungi si Ji. Tapi sayang ke gereja. Hari ini aku buat sajak-sajak. Tadinya sajak panjang percintaan. 5 sajak dapat kucipta. 100% sajak made in otak. Karena aku tak ada inspirasi. Jadi dinafasi oleh otak. Sekarang aku mau tidur. Besok Senin, besok si kodok. Gue sedih deh. Selasa 12 November 1957. Kemarin aku menerima rapot. Boleh juga deh. Rata-rata 6,5. Dan ulangan hayat gak becus. Hitung dagang mendapat 7,5. Tapi sialnya di rapot 6. Si Hoksan dapat 2 karena memberi kesempatan nyonto si Eng Hyong, Johnny, Robby dapat 2 karena nyonto. Ketika dapat rapot, aku tak khawatir. Bernyanyilah terus. Aku nyanyi. Sehingga aku ketika dikasih rapot oleh si He, dia bilang,
Jangan terlalu senang kamu. Aljabar 9 dan Indonesia 6 belum cukup. Tapi aku senang saja. Tak ada waktu untuk bersedih. Pulangnya aku hampir berkelahi dengan Crossboy karena aku ditantang berkelahi. Dia mengeluarkan rantai, pisau, dan memanggil kawannya besar. Tapi dipisahkan oleh si Hoksat. Rencananya sore aku mau ke Tiongji. Kamis 12 Desember 1957, sudah sebulan aku tak menulis. Juga aku agak pasif. Hari ini sebetulnya sial-sial mujur. Aku lupa buat Arab jadi dihukum. Jadi ada pengalaman baru. Ada aku bersama 16 kawan nggak buat. Tapi 3 dimaafkan, Eli, Renai Hamid, Jen. Itulah yang menerbitkan kejengkelan anak hukuman. Kami disuruh buat karangan berkepala aku pemalas. Padahal 1 sampai 1,5 halaman aku menguraikan mengapa aku tak buat. Di situ Pak Effendi jadi sasaran penakut. Kami harus membuat 4 halaman penuh. Isinya kira-kira demikian. Aku tak malas hanya lupa, tambah alasan-alasan. Juga aku sesalkan orang yang pelupa. Lalu aku bilang mudah menuduh orang malas. Halaman 1,5 sampai 3,5 tentang hari Kamis sial yang aku lewati. Halaman 3,5 sampai 4 terutama meminta keadilan guru. Yang dihukum adalah aku, Cheng Cheng, Chobeng, Johnny Putih, Eng Hyong, Bun Xiong, Leong San, dan lain-lain. Johnny P rupanya sengit. Dia menggugat habis-habisan. Lalu aku peringatkan supaya jangan terlalu menyerang. Dia mau robek dan Chobeng hilang. Dan Chobeng bilang, gak apa-apa. Jadi dia tak robek. Sorenya dia ketakutan sendiri. Ketahuan, si Cheng Tek memuji-muji guru. Anak perempuan menuntut keadilan pada Mirs Gay, si jangkung, dan si botak. Keluar main si Hoksun akan berkelahi dengan si Bun Xiong. Sebabnya si HS mengadu pada guru bahwa si BS nggak bikin. Si Bun Peng karena terlalu menghina si HS. Memang si HS. Pada tanggal 6 mengajak Mas De Jawa. Lalu Pak Effendi marah. Aku menjadi dongkol melihat si HS. Terlalu dihina. Kepalanya ditinju. Lalu aku berpikir, mana ngomong aja. Jam keempat 5 Inggris, tapi Mersey berhalangan. Aku ribut dengan si Johnny Putih tentang buat atau tidaknya si Jian. Aku suruh tanya, tapi dia takut. Demikian pula aku. Pulangnya si AS dan BP berkelahi. Tapi si Jumat memanggil guru. Dua-duanya diperingati. Dan hari ini si Tiongji keluar sekolah. Sayang, ternyata tidak. Tapi baru pada tanggal 17 Januari 1950. Rabu 18 Desember 1957, sekarang biar gila. Kemarin aku lihat anak yang simpatik berdagang koran. Aku jadi benci janji-janji kosong. Siangnya aku pergi ke toko buku Gunung Agung dengan seniman rombengan. Si Heng Chui dan Boen Poeng, dia baru saja baca buku N.S.T. Iskandar, sudah mengaku senang. Berani memberi definisi. 100% turut buku. Dasar anak geblek. Di jalan aku nambah muak kepadanya. Setahu Leo Tolstoy. Taunya Abdul Muiz. Memang mereka sok seniman. Belum pernah baca angkatan 45. Dan ini 6 Januari 1958. Tahun 57 sudah lewat. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Aku malas menulis. Tanggal 15 Desember 1957 aku ke Effendi. Baru saja aku datang, dia bilang, saya mau jadi pastor, sudah tetap. Kemarin saya ambil putusan, aku tahu main-main saja. Betul, memang di sekolah rakyat saja, sudah bilang sama Uskup Malang. Tapi dia bilang lebih baik dari SMP. Asri sekolah musikmu. Biarkan di seminari diajarin main cello, piano, dan biola. Aku tersenyum tawar. Dia ketika bercampur denganku agar liar. 6 bulan tak bergaul dengan dia kembali menjadi dogmatis. Aku hanya berkata, sayang. Kemudian Effendi berkata lagi, lu gak boleh sulit
Lu nggak boleh tulis surat gila-gila, disensor. Gue nggak lupa amel lu deh. Gue kirim surat. Aku diam saja. Selanjutnya aku terus ke rumahnya. Sekarang pastor cita-citanya nggak terdengar lagi. Aku ke museum, lihat-lihat buku, tapi nggak ada. Sial. Tanggal 1 Januari 1958, aku mau nonton Saint John. Effendi sudah nonton siangnya. Aku pergi dengan si Arwadi. Pukul 7 malam, tapi tak dapat karcis. Pulangnya aku dengan si Effendi lagi karang drama. Macam apa sih? Besoknya aku juga. Filmnya bagus, aku puas. Di samping itu tanggal 26 Desember aku ke Cilincing. Enak, cuma pulangnya capek. Terlalu banyak angin. Aku libur dari tanggal 23 Desember sampai 6 Januari. Tanggal 23 aku pesta Natal, mengecewakan. Kemarin dulu aku ke si Ekho. Anak-anak desas-desus karena si Leong Tian jadi baik sama anak itu. Si Leong Tian mau sama siapa? Sekarang aku mau sekolah. Kamis 16 Januari 1958. Sebetulnya sudah banyak yang hendak kutulis. Aku sekolah tanggal 6. Riang senang tertawa. Hari pertama ulangan hitung dagang. Tanggal 9 si Joni enggak buat karangan. Dihukum. Besoknya aku baca karangannya dengan titel Aku. Dia menceritakan kepatuhannya terhadap tata tertib dari kelas 1 sampai 6. Di SMP Negeri 2 jadi crossboy, bahkan gilanya tembok sekolah dibolongin. Kalau terima rapot, banyak kaca sekolah hancur. Lagu enggak, naik kelas. Dia ikut demonstrasi penurunan uang buku. Ketahuan bapaknya. Lalu dimaki. Dia gusar, nyolong cek. Mengitari jauh dan balik. Tertangkap pamannya. Kemarin sebab nggak punya buku hitung dagang. Aku ke si Edi. Di rumahnya ada tamu, lalu aku ke si Tiongji. Katanya si Edi, Layong dan si Ao menulis surat dengan si Anjuk. Mengajak nonton. Katanya suratnya dibaca bersama dengan Ii dan kakaknya. Kemudian datang si Au. Dia marah. Oksan suruh datang perempuan itu ke rumahnya. Model cengkareng tuh, aku ejek dia. Dia bukan gentleman. Tapi dia bilang, enggak semua lelaki gentleman. Aku ingin tahu akhirnya bagaimana. Aku ingin tahu akhirnya bagaimana sih. Tanggal 14 aku ke si Effendi. Dia cerita tentang I will launch Shalogan ketika mereka berkata. Apa yang pertama-tama kita lihat? Kata si Reni. Orang Batak di muka kelas. Jumat 17 Januari 1958. Kemarin aku dengar kabar si Hoksan nggak jadi nonton. Direbut dengan kawannya. Dan sekarang pikiranku sedang diamuk segala-galanya. Dan tadi aku bercanda. Aku baru tahu si Johnny Singku adalah crossboy ulung. Cerita yang bukan dengan si Anta. Samperin anak perempuan kelas 1. Tentang Sloky Whiskey Scott. Tentang apa-apa dan lain-lain. Pada tanggal 15 Januari, ikan-ikanku yang terakhir mati. Sebab ibu membiarkan kapur bocor ke kamar mandi. 2 ekor. Pada tanggal 14 Januari, si jago ayam baru pulang berkelahi. Dia luka parah. Hampir-hampir dia mati. 2 hari tak makan. Hari ini sudah mau makan dan tambah baik. Tadi si Effendi datang. Mencatat lagu-lagu dan akibat drama Hokson Lai Jong Sobri versus Anjuk. Sekarang si Hoksan nggak berani lewat kebun jeruk. Sekarang aku mau buat sajak-sajak percintaan. Walaupun aku tak tahu antara cinta dan cantik. Minggu 26 Januari 1958. Entah ada setan apa aku sekarang kerajinan nulis. Kemarin diberitakan siapa-siapa yang external. Ada 12, antaranya yang ku tahu si Eng Hyong, si Hok Choi, Sahib Sengkon, Eli, Robi, Chongnyo, dan lain-lain. Kasihan mereka. Suatu tindakan bunuh diri sekolah yang tak berani mengajukan murid kelas 3 dengan nama sekolah. Jadi sekolah tak mempercayai. Sedang uang sekolah tetap diberikan. Lebih baik kalau nggak berani pakai nama sekolah, jangan dinaikkan kelas atau diterima. Tadi aku ke museum bersama si Effendi. Aku kecewa membaca Rifai Apin, Chairil Anwar dengan mau. Minggu 26 Januari 1958. Perasaanku sekarang tengah dilonjak-lonjak oleh perasaan Aventure model Amir Hamzah.
Tadi ibu pulang dari Cirebon dan membawa cerita Mbah Juko. Aku membaca sebagian tentang Pangeran Dejanggala dan Ratu Cina. Romantis? Aku jadi ingin membuat drama bersajak yang romantis. Tapi aku tak tahu sanggup atau tidak. Effendi pernah menyuruhku membuat sebuah drama. Dia hendak mengoperasikannya. Suatu bahan yang bagus. Tapi aku dengar tentang sedikit Idris Sardi. Kasihan dia. Violes. Aku sekarang tidak bisa tidur. Sekarang jam setengah 11 malam. Selasa 4 Februari 1998. Aku tak enak badan. Barangkali akan sakit. Semalam aku telah menghabiskan buku Trivid mengancam dunia. Buku baik. Perasaanku tak enak, entah ada apa. Akhir-akhir ini aku banyak membaca. Ayam berbunyi. Si belalang duduk setelah mengoyak-ngoyakkan sabuk kelapa. Ayam berkeruyuk lagi. Pagi ini panas. Tak enak, aku belum mandi. Mungkin ntar ulangan Inggris, tapi aku malas. Entah apa. Tadi kertas ulangan dibagi. Aku dapat 1,5 dan 5,5. Tak disangka. Memang dia kejam. Si Benny sumpahin supaya dia lekas mampus. Kasihan. Sekelas nyumpahin mampus. Si Copeng dapat 8 bagi 2 sama dengan 0. Menjadi lelucon selama pulang. Tadi si Hoksan madol. Anak yang cukup cerdas sama penyakit madolnya terlalu keras. Ia takut ulangan Inggris, padahal tak jadi. Tadi aku telah menyusun kabinet kelas. Dalam kejemuan, dalam kejemuan. Tata bahasa hari Kamis akan ulang. Sabtu 8 Februari 1958. Kemarin si Hoksan memecahkan kaca. Lalu tadi aku debat dengan Pak Effendi. Tentang apa itu karangan? Dia berkata bahwa karangan itu ada 3. A. Karangan asli. B. Saduran. Terjemahan. Mulanya ia sudah membuat kesalahan. Rifai Apin ditulisnya Idrus. Jadi Chairil Anwar dan Asrul Sani dan Idrus pengarang 3 menguak takdir. Lalu ditanya sebuah prosa Chairil yang pernah disandiwarakan. Aku bilang tak ada. Pulanglah dia si anak hilang. Karangan Andre Gide. Si Chairil menerjemahkan sedang Pak Effendi berkata. Chairil pengarang pulanglah dia si anak hilang dalam bahasa Indonesia. Kemudian kami berbantah. Dia bilang Andre Gide tak dikenal di Indonesia. Saya rasa cukup terkenal. Setiap anak SMA tentu mengenalnya. Ya, kamu tahu yang lain. Ya, kamu tahu yang lain? Jangan ke depan tapi ke belakang. Aku dengan senyum sinis berkata, tukang becak tak mengenal Cairil. Ya, kamu tukang becak, kata dia marah. Kamu sama dengan tukang becak. Sebagai manusia, jawab, kamu manusia atau orang? Tanyanya. Manusia juga orang, kataku lagi. Dia tambah marah. Kalau manusia tuh yang masih di hutan, kamu orang. Aku diam saja. Dia mencoba menerangkan lagi. Mengerti. Aku diam. Mengerti, bilang. Tidak, Pak. Kelas riuh tertawa. Aku rasa si Bon Peng berkata aku sombong. Kalau Pramudia menerjemahkan tikus dan manusia karangan siapakah itu? Aku tanya. Pramudia dalam bahasa Indonesia. Tapi copyright. Jangan memutar persoalan. Kami debat tak berujung pangkal. Aku tetap yakin. Sesudah aku ditanya berkali-kali, mengerti atau tidak? Dan jawabku tidak. Dia berkata, kalau kamu tak percaya sama saya, untuk apa kau ikut pelajaran saya? Lebih baik keluar saja. Aku diam saja. Kalau keluar dalam jam Indonesia, aku pun tak takut. Lalu dia kata, Sumpoi itu bukan karangan Samidi. Akhir jam pelajaran dia menyindir lagi aku. Aku diam. Dalam jam sejarah aku bermain dan tertawa. Juga dalam bumi. Ketika istirahat si Elsa berkata, biarin. Aku juga tak apa. Aku sebetulnya tak menganggap sebagai perang, hanya bertukar pikiran. Entah pendapatnya. Besok aku ke Muara Karang. Sekarang hendak menentukan aktif atau pasifnya. Kalau angkaku ditahan, model guru yang tak tahan kritik. Aku akan mengadakan koreksi habis-habisan. Sedikit kesalahan akan kutonjolkan. Sebetulnya tak sedemikian maksudku. Itu 100% tergantung dari dia. Aku tak mau minta maaf. Memang demikian kalau dia bukan guru pandai. Tentang karangan saja dia lupa. Aku rasa dalam hal sastra aku lebih pandai. Guru model gituan.
Yang tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Jumat 14 Februari 1958. Sekarang Jumat, hari Selasa tanggal 18 tahun baru. Tapi bagiku tak apa-apa. Aku tak merasakan suasananya. Handi kawan-kawanku saja sibuk. Aku agak senang karena 5 hari libur. Tahun ini aku nggak cukur, iseng-iseng langgar tradisi. Aku tak mau karena penuh orang. Tarif istimewa dan lain-lain. Nanti mungkin Rabu Kamis baru aku cukur. Sekarang tidak. Kemarin aku kasih Effendi. Dia ditangkap sujus karena penghapus papan tulis. Memang guru-guru sekolah Katolik kebanyakan diktator. Kalau aku digituin, aku lawan. Memang dia 50% gila. Aku tengah baca Romeo and Juliet. Cerita yang terlampau idealis. Tak masuk akal. Mencemukan. Tapi aku baca terus. Mungkin Cynthia aku pergi ke museum atau toko buku. Aku kalau melihat anak-anak yang sok, kalau tak nampang jadi sengit gelisah. Si Bonpeng sok sastra. Mungkin pengetahuannya hanya 1/100 pengetahuanku. Aku ingat 2-3 tahun yang lalu aku pun demikian. Sekarang sastra bagiku tak ada apa-apa. Biasa saja. Aku mulai suka akan filsafat. Aku sendiri tak tahu apa filsafat, tapi aku tak sesok mereka. Mungkin pengetahuanku 1/100.000 orang yang tahu. Aku tak mengerti apa filsafat itu. Jadi aku masih merupakan bakal buah, bukan tunas bibit. Semalam jam 1 Pak Gasum telah lalu. Lalulah seorang tua dan jujur. Minggu 9 Maret 1958. Sebenarnya banyak yang mau tulis, tapi aku malas saja. Hari Senin tanggal 3 ulangan umum Aljabar dibagi dapat 2. Sejarah 8,5, harapanku 9 atau 10. Hitung dagang 7, Inggris 6, tambah kutaksir 5. Semuanya baik kecuali Aljabar. Hari Kamis aku telat ke sekolah. Siangnya si John sangkar debat dengan Pak Effendi soal Islam. Si John mempertahankan Islam surau sebagai yang dikemukakan oleh M. Rajab Hamka. Hari Sabtu kelima, hasil di atas ditambah alam dan hayat. Aku tetap bagus kecuali pelajaran setan itu 2. Lebih banyak yang tak lulus kalau misalnya ujian. Si Hoksan, 1, sejarah 3,5. 2, alam 4. 3, hayat 3. 4, Inggris 6. 5, hitung dagang 6. Si Cheng Tek kecuali alam 4 dan aljabar 4 cukup baik. Si John biasa. Si Bong Xiong hanya menunggu vonis lulus nggak lulus. Si Chun Huat lulus. Demikian Hang Cui, entah si Leong San. Si Hoksan alam 4 dan hayat 3 karena model minded. Dan yang disalahkan robot, OKD. Ketika jam terakhir aljabar kami, Abung, Kongyam, aku, Cheng Tek membicarakan garis-garis cantik di seling ucapan-ucapan kotor. Menurut istilah kamus kesopanan abad ke-15. Aku sih merasa itu wajar. Si Cheng Tek menceritakan bahwa si Eli kalau memakai rok dulu di kelas 1 di atas dengkul. Dan anak laki-laki memaksa untuk jongkok misal barangnya dibuang. Dan kata si Gunkyang yang bukan-bukan sampai robek dan lain-lain. Aku bilang cinta tak ada keyakinanku. Kawin dalam kesusilaan hanyalah melacur dengan kontrak setiap malam. Cinta hanyalah nafsu kelamin belaka yang dibuat demikian indah. Kukatakan ini kepada si Ibun. Ala, lu anak kecil mana tahu, ucapan lama. Dia berkata ada cinta, nafsu, dan murni. Dasar Cina melarat istilah John. Pelajaran kosong. Dari buku roman setidak-tidaknya aku telah mempelajari lebih seksama. Mungkin kalau si Ibun diangkat sebagai pembuat majalah cabul, laku. Cinta murni lebih baik masuk keranjang sampah. Tak ada. Sesuatu yang dihayal-hayalkan. Dan sebagaimana biasa kami pulang jam setengah 7 malam. Jam setengah 7. Malam minggu, kerja lembur. Sial. Harus diakui oleh semua orang bahwa membicarakan mengenai perempuan adalah obrolan kosong yang terenak. Dan model dewa-dewa seperti si Bon Peng tak pernah mengalami. Inikah masa yang terenak? Mungkin. Itu semua hanya karangan indah. Hari Jumat, si kodok mogok karena baris berandal. Surga bagi aku, ribut. Kami bercanda saja di kelas. Dari ketika mencatat bangsa Bangau, kami riuh sekali. Biasa, mogok. Dia menceritakan kebaikan dari kelas-kelas di sekolah lain.
Kedua kalinya dia mogok. Semalam datang anjing hitam di rumah kami. Dan anjing itu harus mati ke akhirat yang lebih baik dari dunia yang kotor ini. Bagi perempuan, apakah yang paling aktual sebagai bahan pembicaraan? Laki-laki. Mungkin pula. Minggu 16 Maret 1958, aku khawatir kalau catatan harian ini akhirnya menjadi ikhtisar dan catatan seminggu. Seanjing hitam yang malang diantarkan ke perhimpunan penyayang binatang, tak apa-apa. Kemudian si Chin Hok ribut-ribut tentang darah di rumah kosong di sebelahnya. Darah binatang? Orang? Mengapa? Memang dia orang sakit. Kejadiannya agak misterius. Siangnya aku ke Chin Hok. Malamnya si Kian Fong menginap di rumahnya. Pulpenku hilang, aku baru bertemu pada hari Kamis. Hari Selasa ketika aku sedang enak-enak baca Acoka si Eli, Jian datang. Tak kusangka, tadinya aku tak bermaksud menemaninya, tapi tak jadi. Aku duduk saja. Ketika mereka membuka suara, kami pun bercakap-cakap sebentar. Keduanya anak baik, ramah, cantik, tapi sayang anak bodoh. Hari Kamis aku sakit, malas sampai sekarang. Jumat, Sabtu aku ke sekolah. Aku sekarang malas-malas saja. Senin 24 Maret 1958. Aku nulis karena iseng-iseng. Hari Sabtu mulai puasa. Si Sungkar sebagai Islam Ortodoks puasa, sedangkan si Sahib puasa tapi ada paus. Kalau paus boleh makan rambutan. Si Chin Hok telah dapat pekerjaan. Hari Jumat aku menyusul dia ke Grogol. Tapi dia dapat di jalan Dr. Latumeten. Aku pernah ke bakal majikannya waktu ketika kali jodoh. Kemarin aku ketemu si Eli, gadis bodoh tapi cantik. Sekarang si Bun Shong punya semboyan lama tapi diperbaharui. No money, no lady. No lady, no. Semboyan apa? Tahu. Pelajaranku sekarang mundur, mungkin karena duduk di antara sekaum walaupun aku jauh lebih baik. Orang bangsa semi crossboy, si Cheng Tek sekarang selalu mau duduk sama si Chow Beng. Aku mau memperbaiki diri. Sebentar dapat rapot, entah bagaimana. Aku biasa seperti mau menerima rapot ke satu. Minggu 30 Maret 1958, OKD benar-benar boleh dijadikan centeng. Lihai, si John enggak buat aljabar. Aku bilangin dia tahu. Hari Sabtu kami ulangan sejarah. Akan ada yang tak datang. Tadi si Jen datang dia takut. Belajarnya tidak praktis. Kacau. Baru 3 jilid saja. Dasar perempuan. Perempuan yang selalu di bawah tingkat laki-laki. Kalau begitu, yang diurusin baju dan kecantikan. Akhirnya ditendang ke lubang dapur. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, emak berhari ulang tahun ke-75. Kami sibuk. Lebih-lebih ayahku. Tua-tua genit. Dasar manusia-manusia kepala kambing. Dan si Lip Ho ngaku kelas tinggi. Sok keturunan. Sampai hari ini aku belum datang. Untuk apa? Si Cheng Tek, Hok San, Hok Chin kerap kali belajar bersama-sama. Tapi 10% ngobrol. Enak. Waktu muda harus puas-puas. Sudah tua barangkali merempet perang atom dan lain-lain. Kasihan si Bon Peng Ches. Sabar saban-saban nggak pernah ngerasain masa remaja. Hidup cuma sekali. Sudah itu mampus. Barangkali jadi jai langkung atau asap. Jadi yang tak ada. Oh, Bon Peng Ches. Sial sopan alim. Nanti masuk. Hampir sekelas benci. Yang ku tahu si Chobeng, Kon Giam, Cheng Tek, Hok Jun, dan lain-lain. Anak manis kasihan. Rabu 16 Juli 1958. Tanggal 7 vonis jatuhlah. Aku lulus. Ada 21 yang lulus. Perempuan menangis. Sedih dan enak dia tidak lulus. Si Honyo menangis. Si Jen menangis. Si Hin menangis. Malamnya malam perpisahan. Aku menginap. Pestanya sepi. Tapi malam itu tak kulupakan. Bercanda sampai pagi. Ketika lulus, aku ditraktir si Jobeng. Dia sudah janji. Dan selanjutnya aku datang ke sekolah minta ijazah. Sekian pembacaan buku saya. Terima kasih.